Halo, Sobat Sehat. Ketemu lagi sama aku, Wahyu Wibisono, dari PT Otto Pharmaceutical. Di video farmakologi pertama dan kedua, kita udah belajar banyak tentang dasar-dasar farmakologi. Nah, di video ketiga ini, kita akan belajar lebih lanjut tentang jenis-jenis obat dan gimana cara mereka dikelompokkan. Kita semua tahu kalau obat itu penting banget di dunia kesehatan untuk nyembuhin kita dari penyakit. Tapi tahu nggak sih, kalau nggak semua obat itu sama, ada banyak jenis obat dengan cara jual yang beda-beda juga. Di video ini, kita akan bahas dua jenis obat berdasarkan cara jualnya. Obat bebas yang bisa kalian temuin di warung atau toko obat, dan obat keras yang butuh resep dokter. Penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai habis. Pertama, kita bahas tentang obat bebas. Obat bebas, atau yang sering kita sebut obat warung, adalah obat yang bisa kalian beli dengan gampang tanpa resep dokter. Biasanya, obat ini dipakai untuk ngobatin gejala ringan kayak sakit kepala, demam, atau flu. Walaupun termasuk aman, ingat ya, pakai obat bebas juga harus sesuai aturan pakai yang ada di kemasannya. Perhatiin dosis dan berapa lama pakainya, biar nggak ada efek samping yang nggak diinginkan. Selanjutnya, ada obat keras. Beda sama obat bebas, obat keras cuma bisa kalian dapetin di apotek pakai resep dokter. Kenapa? Soalnya, obat keras isinya zat yang lebih kuat dan bisa bikin efek samping yang lebih bahaya kalau nggak dipakai dengan benar. Makanya, pakai obat keras harus diawasin sama dokter. Dokter bakal ngasih resep dengan dosis yang pas buat kondisi dan kebutuhan kalian. Ingat, jangan pernah pakai obat keras tanpa saran dan pengawasan dari dokter ya. Sobat Sehat, pernah lihat label warna di kemasan obat? Ternyata, warna-warna itu bukan cuma hiasan loh. Warna-warna itu nunjukin kategori dosis obatnya. Warna hijau artinya obat dosis rendah, warna biru untuk dosis sedang, dan warna merah untuk dosis tinggi, atau obat yang penjualannya terbatas. Dengan ngerti arti warna label ini, kalian bisa lebih hati-hati pas pakai obat. Bab 4 penggolongan obat. Selain dari cara jualnya, obat juga dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Ada banyak banget jenis penggolongan obat. Dan di video ini, kita akan bahas beberapa contohnya. Mulai dari antibiotik yang ampuh buat lawan infeksi bakteri, obat untuk masalah pencernaan, sampai obat untuk gangguan pernapasan. Yuk, kita bahas satu persatu. Bab 5 antibiotik. Pertama ada antibiotik. Antibiotik itu obat yang dipakai buat melawan infeksi bakteri. Contohnya kayak ampicillin, tetracycline, amoxicillin, dan gentamicin. Ingat ya, antibiotik cuma ampuh buat lawan bakteri, bukan virus. Pakai antibiotik harus sesuai saran dokter, dan dihabiskan sesuai dosisnya, biar bakteri nggak kebal. Bab 6, obat gastrointestinal. Ini obat-obatan yang dipakai buat ngatasi masalah pencernaan. Contohnya kayak antasida, misalnya aluminium hydroxide, magnesium hydroxide, dan simethicone, yang dipakai buat ngobatin maag. Ada juga H2 blocker, kayak omeprazole, yang gunanya untuk ngurangin produksi asam lambung. Pakai obat gastrointestinal, harus sesuai saran dokter, apalagi kalau kalian punya riwayat penyakit lambung lainnya. Bab 7 obat respirasi. Ini obat-obatan yang dipakai buat ngatasi gangguan pernapasan. Contohnya kayak analgesik, misalnya ibuprofen dan acetaminophen, buat ngurangin rasa sakit. Antipiretik, kayak paracetamol buat nurunin demam, dan mukolitik kayak ambroxol buat ngencerin dahak. Ada juga ekspektoran buat bantu keluarin dahak, antitusif kayak dextromethorphan HBr buat nenangin batuk, dan dekongestan hidung kayak phenylephrine buat ngurangin hidung mampet. Nah, Sobat Sehat, itu tadi penjelasan singkat tentang jenis-jenis obat dan penggolongannya. Semoga video ini bermanfaat dan nambah pengetahuan kalian tentang dunia farmakologi. Ingat, pakai obat harus bijak dan sesuai saran dokter atau apoteker. Jangan lupa baca aturan pakai di kemasan obat dan tanya sama tenaga medis kalau kalian punya pertanyaan atau keluhan. Terima kasih udah nonton, salam sehat, sampai jumpa.